Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa datang bersama-sama melaksanakan salat subuh yang sangat mulia tentu. Ya, dan setelah kita salat subuh, ya kita duduk-duduk sejenak untuk kajian sampai terbit matahari insyaallah. Hadirin yang sangat bahagia, ayat yang insya Allah akan kita tadaburi pada subuh hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salat, tegakkanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Di ayat ini hadirin yang sangat bahagia, ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, aqimus shalah. Yang kedua adalah wa atauz zakah, dan yang ketiga adalah warka'u ma'ar raki'in. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 3 perkara dalam ayat ini, semuanya disebutkan dalam konteks fi'il amar, kata perintah. Aqimu wa atau warka'u. Jadi semuanya dalam bentuk perintah fi'il amar. Dan ada satu kaidah yang telah diperkenalkan kepada kita oleh para ulama usuliyin, ulama usul fikih, ya, kaidah yang sangat populer, yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah menunjukkan perintah itu hukumnya wajib. Jadi hukum asal, kalau ada perintah dalam Al-Quran atau ada perintah dalam hadis Nabi SAW, maka hukum asalnya, ya, perintah itu adalah wajib. Kecuali, ya, nanti ada dalil-dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi sunat, atau dari, ya, sunat menjadi mandub, atau sesuatu yang dianjurkan atau dibolehkan. Ini kajian di dalam, ya, usul fikih. Tapi, ya, pada dasarnya, pada prinsipnya al-aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah itu menunjukkan perintah itu adalah wajib hukumnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan, dan perintah itu dalam bahasa Arab itu ada 2 jenis, ada 2 bentuk. Ya, yang pertama, ya, dalam bentuk fi'il amar langsung, kata perintah langsung, seperti aqimu salah, ya, wa atau az-zakah, warka'u, itu semuanya adalah fi'il amar. Yang kedua bentuk perintah dalam, ya, bahasa Arab itu adalah, ya, dengan mempergunakan fi'il mudhari, ya, kata kerja bentuk sekarang dan bentuk akan datang, yang dimasuki lamul amar, dimasuki huruf lam yang menunjukkan perintah.
Ya, seperti misalnya faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi itu dalam bentuk ya fiil mudhari yasum, ya. Kemudian dimasuki dengan huruf lam, fal yasumhu. Dan ayat inilah yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau ayat yang sebelumnya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu adalah ikhbar, ya, penyampaian informasi bahwa ya puasa Ramadan itu diwajibkan pada kalian sama dengan diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Tapi yang menerangkan dan menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib adalah ayat ini. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Ya, dia disebutkan dalam konteks perintah, ya, dengan mempergunakan ya lamul amar, ya, masuk ke dalam fiil mudhari. Nah, hadirin yang saya berbahagia, itu dua jenis ya bentuk perintah ya dengan mempergunakan ya fiil amar atau fiil mudhari yang dimasuki lamul amar. Di ayat yang kita kaji ini ya yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fiil amar, kata perintah langsung, aqimu, dari kata aqama ya, yuqimu, aqim ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, perintah salat itu selalu dengan ya kata iqamah, ya iqamah. Tidak ada konteks dalam Al-Quran yang memerintahkan kita salat dan mengatakan sallu. Mestinya kan ya kalau ya perintah mengatakan salatlah kalian, mestinya dikatakan sallu. Dalam Al-Quran tidak ada, kecuali dalam hadis. Ya, dalam hadis Nabi SAW ada misalnya sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu perintah sallu ya. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada kata sallu, perintah untuk melaksanakan salat. Yang adalah aqimus salah. Apakah ya, jadi salat itu selalu ya dimulai dengan iqamatus salah. Apakah dalam bentuk fiil ya madhi atau bentuk kata kerja bentuk lampau, atau kata kerja bentuk ya sekarang dan akan datang, atau dalam bentuk ya fiil amr. Misalnya ya kalau dalam bentuk fiil mudhari ya Allah SWT berfirman ya idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum, ya idza qumtum ila salat, itu dari kata qama, apabila kalian berdiri melaksanakan salat. Juga di zaman itu, di zaman Nabi SAW, ya, masih banyak binatang-binatang buas. Di antaranya adalah serigala, yang tentu ya dikhawatirkan memangsa kita. Nah, alasan-alasan itulah yang kemudian suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum datang menemui Nabi SAW dan meminta rukhsah, minta keringanan. Dia sampaikan, ya Rasulullah, saya ini adalah kafiful basar, wala ajidu qa'idan yaquduni ilal masjid. Saya ini orang buta, ya Rasulullah, dan saya tidak temukan ada orang yang bisa mengantarkan saya setiap saat ke masjid. Rumah saya syai'un anil masjid, banyak, jauh dari masjid, dan seterusnya yang kita sebutkan tadi. Ketika Nabi SAW mendengarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, maka Rasulullah SAW sebagai seorang ya Rasul yang sangat penyayang kepada umatnya, ya beliau mengizinkan dan memberikan rukhsah, keringanan, silahkan ya salat di rumah saja ya. Dengan kondisi seperti itu tadi. Tapi setelah Abdullah bin Ummi Maktum meninggalkan Nabi SAW berpaling, baru berapa langkah Nabi SAW panggil lagi ya. Dia panggil lagi dan kemudian Rasulullah bertanya dan mengatakan, hal tasma'un nida' bis salah? Apakah kamu mendengarkan seruan untuk salat? Maksudnya, apakah kamu mendengarkan suara azan yang memanggil untuk salat? Qala na'am. Maka Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, ya betul, saya dengarkan ya Rasulullah.
Maka Rasulullah SAW qala fa'ajib, kalau demikian penuhilah panggilan azan itu. Pada akhirnya kemudian tidak diberikan rukhsah atau keringanan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, ya, karena ternyata dia mendengarkan, ya, suara azan. Lalu kemudian Nabi SAW, kalau begitu ya kamu harus penuhi panggilan itu. Ini hadirin yang sangat bahagia, oleh para ulama kita mengatakan kalau orang yang, ya, sahibul a'dzar, orang yang punya uzur, dan uzurnya bukan cuma satu, uzurnya berapa? Satu, ya, buta, tidak melihat. Uzur yang kedua, rumahnya jauh dari masjid. Uzur yang ketiga, ya, jarak antara rumah dan masjid itu banyak pohon-pohon kurma yang bisa saja beliau tabrak, ya, karena tidak melihat. Kemudian yang keempat, ya, tidak ada jalanan yang baik untuk dijalani, ya. Jadi naik turun lembah, ya. Kemudian yang kelima, ya, masih banyak binatang-binatang buas yang, ya, bisa dikhawatirkan, ya, menerkam. Yang keenam, tidak ada penerangan. Di zaman Nabi SAW belum ada listrik, Pak. Ada, ya, Pak Taruni. Belum ada listrik, tidak ada penerangan. Yang ketujuh, tidak ada orang yang memapah beliau dan membimbing beliau, ya, ke masjid. Yang kedelapan, tidak ada kendaraan yang beliau kendarai ke masjid. Beda dengan kita sekarang. Jadi 8 paling tidak uzur beliau yang memungkinkan beliau untuk tidak datang salat berjamaah. Tapi ternyata kata Rasulullah, hal sami'tan nida lis-shalah? Apakah kamu mendengarkan panggilan azan? Dan dia mengatakan, saya dengar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ajib. Kalau demikian, ya penuhilah, ya, panggilan azan itu. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Alhamdulillah, ya, kita bisa melihat, kita bukan tunanetra, alhamdulillah. Kemudian jalanan, ya, dari rumah kita ke masjid sudah diaspal, dibeton, ya. Kemudian rumah kita dengan masjid, ya, sangat dekat, ya. Apalagi kalau jauh terang, kalau malam alhamdulillah ada penerangan, ada listrik. Ya, sudah tidak ada juga binatang buas yang ditakuti. Ya. Dan kalau jauh pun ada kendaraan kita, ada motor kita, ada mobil kita. Alasan apa hadirin yang sangat bahagia? Untuk kita tidak datang salat berjamaah. Inilah, ya, salah satu di antara dalil yang dipergunakan oleh para ulama kita yang berkesimpulan bahwa salat berjamaah itu hukumnya, ya, wajib. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, yang berikutnya, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis inilah hadis yang sahih. Ya, kata Rasulullah, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Ya. Barang siapa yang mendengarkan nida, nida itu maksudnya azan, ya. Jadi nida itu panggilan atau seruan, dan itu istilah azan juga, ya. Barang siapa yang mendengarkan azan atau nida, panggilan untuk salat, falam ya'tihi, lalu dia tidak mendatanginya, ya, dia tinggal di rumahnya saja salat sendiri, maka kata Rasulullah SAW, fala salata lahu, tidak ada salat baginya illa min uzrin, kecuali dengan uzur. Jadi Nabi SAW mengatakan la salata lahu, tidak ada salat baginya. Ya. Para ulama kita, ya, memberikan penjelasan tentang makna fala salata lahu. Apa maksudnya fala salata lahu? Ada di antara ulama kita mengatakan salatnya tidak sah, ya, kalau, ya, dia salat sendirian di rumahnya, ya, dia dengar azan lalu kemudian tidak salat, fala salata lahu. Itu kata para sebagian ulama kita, fala salata lahu itu maksudnya tidak sah salatnya. Ya.
Ada yang mengatakan, dan ini mudah-mudahan yang mungkin yang lebih kuat, mengatakan fala salata lahu, maksudnya dia tidak mendapatkan ya pahala salatnya. Ya. Artinya dia salat, sah salatnya dan gugur kewajibannya. Ya. Misalnya salat zuhur di rumahnya, ya sah salatnya, artinya dia gugur kewajibannya, dia sudah melaksanakan kewajiban, tapi dia tidak mendapatkan pahala salat zuhur. Kenapa? Karena dia salat sendirian dan tidak dilaksanakan secara berjamaah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan fala salatalahu, tidak ada salat ya baginya, illa min uzrin, kecuali ada uzurnya. Ya, makanya kita katakan sahibul a'dzar itu boleh ya untuk tidak ya, datang ya melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tapi siapa yang ya atau uzur apa yang membolehkan? Ya, uzur apa yang membolehkan seseorang itu salat di rumahnya? Kata para ulama kita, uzur yang pertama yang membolehkan seorang itu salat sendirian adalah sakit. Sakit yang tidak memungkinkan datang ke masjid. Ya. Tapi kalau masih memungkinkan cuma sakit-sakit gigi saja, itu masih memungkinkan. Ya. Nabi SAW ketika sakit, hadir yang sampai menjelang wafatnya, ya, ketika masih beliau bisa tahan, beliau keluar dari rumahnya untuk salat berjamaah. Nanti beliau tidak berjamaah ketika sudah tidak sanggup lagi. Saking panasnya Rasulullah SAW, tidak bisa lagi berdiri, bahkan duduk pun susah, ya maka baru beliau ya tidak masuk masjid berjamaah. Beliau meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau sebagai imam. Ya. Kemudian yang kedua, uzur yang kedua yang membolehkan seorang itu tidak datang berjamaah itu adalah wanita. Ya. Jadi wanita itu tidak wajib ya datang. Boleh ya boleh. Kata Nabi SAW, la tamna'u amatallahi masajidallah. Jangan kalian menghalangi wanita-wanita itu untuk datang ke masjid. Itu menunjukkan bahwa boleh. Ya, cuma tidak wajib wanita itu datang berjamaah. Yang wajib itu adalah laki-laki. Jadi uzur yang kedua adalah wanita. Jadi kalau kita wanita boleh. Ya. Tapi kalau kita bapak-bapak mengaku sebagai bapak-bapak, maka tidak boleh salat sendiri di rumah. Harus datang di masjid. Berikutnya hadirin yang sarbahi, uzur yang ketiga adalah abdun, ya, budak sahaya. Jadi kalau kita bukan bukan budak, kita orang merdeka, berarti wajib kita datang ya melaksanakan salat ya berjamaah 5 waktu di masjid. Kalau kita budak, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, ya, tidak ada lagi perbudakan kecuali ya yang kita dengarkan masih ada di daerah Mauritania, ya. Tapi ya daerah lain atau negara yang lain sudah tidak ada. Kemudian uzur yang berikutnya ya adalah musafir. Ya, orang yang musafir. Walaupun yang keempat ini, musafir ini masih ya khilaf juga para ulama kita. Ada di antara ulama kita yang mengatakan tetap harus berjamaah, ada yang mengatakan tidak wajib berjamaah. Ya, ala kullin ya, ini adalah ya di antara uzur yang ya membuat seseorang ya boleh untuk tidak datang ya melaksanakan ya salat ya berjamaah di masjid, tapi selama tidak ada uzur ini maka ya kata Rasulullah fala salatalahu, tidak ada salat baginya orang yang mendengarkan azan lalu kemudian tidak datang menghadiri dan ya memenuhi panggilan azan tersebut untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, ya, di antara ya dalil yang juga ya dijadikan oleh para ulama kita yang melihat dan memandang bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, seandainya ada yang bisa menggantikan saya jadi imam, maka saya akan perintahkan untuk salat dan ya, saya akan mengumpulkan kayu bakar dan ya pergi kepada rumah-rumah
yang penghuninya tidak datang melaksanakan salat berjamaah dan saya akan bakar rumah mereka. Ancaman yang sangat berat dari Nabi SAW. Hanya karena tidak ada yang menggantikan Rasulullah jadi imam, maka beliau tidak membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang yang tidak datang melaksanakan salat berjamaah. Jadi ancaman ini juga yang kemudian oleh para ulama kita mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu bukan main-main, bukan sunat, bukan sekedar anjuran, tapi dialah sesuatu yang sangat diperintahkan oleh syariat agama kita, sehingga bagi seorang muslim tidak pantas untuk kemudian mengabaikan salat berjamaah tersebut. Berikutnya hadirin yang sangat bahagia, di antara dalil yang juga disebutkan oleh para ulama kita untuk memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan tentang sifat orang munafik. Kata Rasulullah, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa." Kata Rasulullah, salat yang paling berat dihadiri oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Jadi dua salat ini yang sangat berat dihadiri oleh orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang-orang munafik itu tahu keutamaan dari kedua salat ini, salat isya dan salat subuh, la'atauhuma, niscaya mereka akan mendatanginya, walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Coba hadirin yang sangat bahagia, penekanan dari Nabi kita Muhammad SAW, betapa pentingnya dua salat ini. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, mereka melaksanakan salat berjamaah di masjid, khususnya salat zuhur, salat asar, dan salat maghrib. Jadi orang munafik saja, orang munafik saja di zaman Rasulullah, mereka melaksanakan salat berjamaah di masjid, khususnya 3 waktu ini. Cuma dua waktu ini, isya dan subuh ini, mereka sering alpa, sering tidak datang untuk melaksanakan salat isya dan salat subuh. Inilah yang membedakan. Makanya Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Mas'ud yang berkomentar berdasarkan hadis ini, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami sangat mudah mendeteksi al-munafiqina fina. Kami sangat mudah mendeteksi dan mengetahui orang-orang munafik di antara kami. Kan di zaman Nabi SAW itu, banyak orang-orang munafik yang disponsori dan dipelopori, diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan hadirin yang sangat bahagia, dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, yang keluar dari kota Madinah ke wilayah Gunung Uhud, itu ada 1.000 pasukan. Lalu kemudian di pertengahan jalan kembali 300 orang. 300 orang yang kembali itu adalah orang-orang munafik. Jumlah yang tidak sedikit orang munafik di zaman Nabi SAW. Jadi dari 1.000 itu 300, sepertiganya adalah orang-orang munafik. Dan orang munafik ini karena mereka menampakkan keislamannya, mereka dihukumi sebagai orang muslim secara zahir. Namun hadirin yang sangat bahagia, Nabi SAW memperlakukan sebagaimana beliau memperlakukan kaum muslimin yang lain. Sekalipun Nabi SAW sudah tahu, Nabi SAW tahu bahwa si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Tahu semua Rasulullah SAW itu. Makanya Rasulullah SAW
meminta kepada Hudzaifah bin Yaman sebagai sekretaris Rasulullah untuk mencatat namanya orang-orang munafik. Jadi ada lembarannya orang munafik, 1 fulan, 2 fulan, 3 fulan, 4 fulan. Itu di tangan Hudzaifah bin Yaman. Tapi Hudzaifah tidak boleh membocorkan rahasia ini. Tidak boleh menyebutkan. Ya karena hukum asalnya orang munafik itu kita interaksi sebagaimana interaksi dengan kaum muslimin yang lain. Masalah kemunafikannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di urusannya nanti dengan Allah. Makanya Hudzaifah bin Yaman dia jaga baik-baik itu. Dia simpan baik-baik itu nama-nama orang-orang munafik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Tidak ada yang tahu. Makanya pernah suatu ketika Umar bin Khattab karena saking takutnya dia jangan-jangan dia masuk dalam daftar nama-nama orang munafikin ini. Coba Umar, bagaimana kualitas Umar? Manusia yang terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, "Lau salaka Umar fajjan, la salaka syaitan fajjan akhar." Kalau Umar lewat satu jalanan, maka setan akan mencari jalanan yang lain. Tidak mau berpapasan dengan Umar. Luar biasa itu Umar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, "Lau kana hunaka nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelah aku, maka yang jadi nabi itu adalah Umar. Luar biasa kualitasnya itu Umar. Tapi beliau juga takut jangan sampai dia masuk dalam daftar al-munafikin yang ada di tangan Hudzaifah bin Yaman. Oleh karena itu suatu hari Umar datang secara diam-diam menemui Hudzaifah dan mengatakan, "Ya Hudzaifah, as'aluka soal. Saya mau bertanya kepada kamu." Hudzaifah mengatakan, "Apa pertanyaannya?" Umar mengatakan, "Hal a'addani Rasulullah SAW minal munafikin?" Apakah saya masuk dalam hitungan Rasulullah SAW orang munafik yang ada sama kamu? Coba itu. Maka Hudzaifah karena menghargai dan menghormati Umar sebagai sahabat yang sangat mulia, Hudzaifah mengatakan, "Ya Umar, seandainya bukan kamu yang bertanya kepada saya tidak akan menjawab. Tapi karena kamu yang bertanya pada saya akan jawab. Tapi ini adalah pertanyaan pertama dan terakhir. Tidak boleh lagi bertanya setelah itu." Lalu kemudian Hudzaifah mengatakan, "Kamu tidak masuk dalam daftar nama-nama orang munafik yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini juga menunjukkan bahwa sahabat itu sahabat yang jujur, itu sangat takut terkena penyakit kemunafikan ini. Sangat takut. Makanya dia datang bertanya kepada Hudzaifah. Nah, cuma Abdullah bin Mas'ud, hadirin yang sangat bahagia, Abdullah bin Mas'ud berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tadi, "Asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya' wa salatul fajri." Salat yang paling berat dihadiri oleh orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Maka beliau berkesimpulan dan mengatakan, "Kami sangat mudah mendeteksi dan mengetahui al-munafiqina fina." Orang-orang munafik di antara kami. Kapan ada yang sudah sering tidak hadir salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, fa'alam annahu minal munafiqina ma'lumun nifaq. Ketahuilah bahwa dia adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Ini bukan kata saya, Pak, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi kira-kira kalau Abdullah bin Mas'ud hadir hari ini atau hidup hari ini, kira-kira bagaimana dia menghukumi saudara-saudara kita yang begitu banyak tidak datang di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, khususnya salat isya dan salat subuh. Harusnya dan ini juga lah yang menyebabkan kualitas kita kaum muslimin sangat rendah hari ini, dan musuh-musuh kita tidak pernah takut kepada kaum muslimin.
termasuk orang Yahudi. Sekarang hadirin yang berbahagia, kita tahu apa yang terjadi di Palestina sana. Negeri kaum muslimin, ya, tanah suci umat Islam dan kiblat pertama kaum muslimin. Sekarang mereka, ya, dijajah. Negeri itu dijajah oleh orang Yahudi dan mereka mendirikan negara Israel, negara Yahudi di jantung kaum muslimin, dan mereka setiap saat membantai kaum muslimin. Kenapa bisa begitu? Berapa jumlahnya? Ya, orang Yahudi di Israel. Saya lihat di internet, hadirin yang saya bahagia, tidak lebih dari 10 juta, sekitar 7 juta saja. Orang Israel yang menjajah negeri kita, ya, dan tanah suci kita kaum muslimin. Sementara kita kaum muslimin hampir 2 miliar. Di mana itu hampir 2 miliar sekarang menghadapi, ya, 7 juta? Kenapa tidak bisa selesai? Hah? Karena kualitas kita rendah. Oleh karena itu saya baca buku, hadirin, ada buku bagus sekali. Silakan kalau bapak-bapak masuk di toko buku dan lihat, bisa dibeli dan dihadiahkan kepada tetangga kah, atau kepada teman-teman atau kepada keluarga. Ya, judulnya itu buku terjemahan yang ditulis oleh Syekh Raghib As-Sirjani, seorang penulis produktif dari Mesir. Dan itu sudah diterjemahkan. Bukunya judulnya adalah Misteri Salat Subuh. Ya. Silakan kalau bapak-bapak masuk di toko buku lihat, silakan beli, tidak rugi kita beli itu. Misteri, ya, Salat Subuh. Kalau kita tidak baca, kasih, ya, tetangga kita atau kenalan kita, ya, keluarga kita, mudah-mudahan termotivasi untuk bisa, ya, menjaga salat berjamaah. Ya, Misteri Salat Subuh. Beliau menyebutkan di dalam bukunya salah satu di antara pernyataan orang tokoh Yahudi. Ya. Saya dulu kira, anggapan saya dulu bahwa itu adalah hadis, ternyata bukan hadis. Dia adalah pernyataan seorang tokoh Yahudi. Ada seorang tokoh Yahudi yang pernah ditanya, ya, apa kalian tidak pernah takut terhadap kaum muslimin? Kaum muslimin jumlahnya banyak, hampir 2 miliar. Lalu kalian mencaplok, ya, tanah sucinya umat Islam dan kiblat pertamanya kaum muslimin. Tempat hijrahnya para nabi dan hijrahnya Rasulullah SAW, tempat Isra'nya Rasulullah SAW. Maka apa jawaban tokoh Yahudi itu? Ya, dia menjawab, kami tidak pernah takut terhadap kaum muslimin kecuali ketika salat subuh mereka sudah sama dengan salat Jumatnya. Ya. Jadi nanti orang Yahudi merasa, ya, ketakutan nanti di Israel itu, di Palestina itu, ya, ketika salat subuhnya kaum muslimin sudah sama dengan salat Jumatnya. Pertanyaan, kira-kira kapan itu, Pak? Hah? Kira-kira kapan itu? Ya, masjid-masjid kita ini, ya, pada waktu salat subuh sudah sama ramainya dengan salat Jumat. Nah, kalau sudah begitu baru mereka takut. Itu menunjukkan bahwa memang persoalan kesadaran, hadirin yang berbahagia, dan kualitas. Kalau umat Islam ini memiliki kesadaran yang tinggi menjalankan agamanya dan punya kualitas yang berbobot, maka insya Allah, ya, musuh-musuh Islam itu tidak berani terhadap kaum muslimin. Sekarang, ya, Yahudi itu, ya, beberapa waktu yang lalu sudah ada perjanjian damai, mereka mulai lagi, ya, membantai kaum muslimin. Na'udzubillah. Dan yang anehnya, tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang resah dengan, ya, peristiwa-peristiwa, ya, yang terjadi di sana. Ya, mungkin kalau kita dianggap jauh, ya, jauh ke sana. Tapi negara tetangganya, sesama bangsa Arab saja, la ilaha illallah, diam 1000 bahasa. Ya. Akses untuk masuk ke Palestina itu harus lewat negara Arab. Pertama Yordan. Tapi masalahnya pemerintah Yordan itu melarang, menutup karena ada hubungan diplomatik dengan Israel.
Ini kan aneh. Saudaranya dibantai, bahkan satu bangsanya, sebangsa Arab dibantai, ya malah dia kerjasama hubungan diplomatik dengan Israel sehingga kemudian menutup rapat jalur yang bisa ya akses masuk ke Palestina. Ya, orang-orang yang mau membantu kaum muslimin di sana tidak bisa masuk. Bahkan ya bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan, minuman tidak bisa masuk. Yang kedua, hadirin yang paling ya akses yang ya, bisa masuk ke Gaza, karena Gaza sekarang seperti penjara, ya, dikepung dari berbagai ya, sisi. Akses tidak bisa masuk, makanan tidak bisa masuk, minuman tidak bisa masuk, apalagi bantuan persenjataan dan seterusnya. Dan akses untuk masuk ke Gaza itu hanya satu jalur, dari jalur Mesir. Mesir masuk lewat Rafah. Tapi lagi-lagi Mesir punya hubungan diplomatik dengan Israel. Makanya pemerintah Mesir itu tutup rapat-rapat, tidak boleh ada orang masuk lewat Rafah. Ini kan aneh, hadirin yang sangat bahagia. Mesir itu ya, negeri kaum muslimin. Ya. Pejabat-pejabatnya sampai presidennya juga muslim, mengaku muslim. Tapi saudaranya dibantai di sana, ya, justru kemudian lebih cenderung ya mengikuti ya arahan Israel dan arahan Amerika. Ini yang bikin masalah sebenarnya. Hadirin yang sangat bahagia. Berbeda di saat Afghanistan dijajah oleh Soviet pada saat itu. Jadi Soviet datang menjajah Afghanistan. Lalu kemudian masyarakat Afghanistan ya berdiri untuk menghadang ya Soviet, melakukan perlawanan untuk mengusir ya pasukan Soviet. Tapi itu hampir tahunan, hampir 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Mereka melakukan perlawanan ya terhadap pasukan Soviet dan belum mendapatkan bantuan dari dunia Islam. Nanti setelah Syekh Abdullah Azzam, Syekh Abdullah Azzam ini sebenarnya juga adalah orang Palestina. Ya. Orang Palestina yang kemudian terusir dari penjajahan Israel. Kampungnya itu ya, dikuasai oleh Yahudi Israel, lalu semua penghuni kampung itu yang tersisa, yang tidak terbantai, itu melarikan diri. Ya, berhijrah, berpindah ke Yordania. Termasuk Abdullah Azzam ini. Ya. Bapaknya waktu itu masih kecil, masih usia SD. Ya. Beliau dibawa oleh bapaknya dan orang tuanya menyeberang ke Yordania. Lalu kemudian tinggal di Yordania sampai beliau jadi remaja. Dan setelah itu tamat SMA, ya beliau pergi melanjutkan ya kuliahnya di Mesir, di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, sampai selesai S3-nya. Lalu kemudian selesai S3 beliau dipanggil di Saudi Arabia untuk mengajar di salah satu universitas di Saudi Arabia. Tapi setelah peristiwa ya perjuangan kaum muslimin yang ada di Afghanistan melawan Soviet, maka beliau terpanggil, lalu kemudian dia tinggalkan tugas dosennya ya di Saudi Arabia dengan segala fasilitas kemewahan. Dia pergi ya berhijrah ya ke Peshawar. Peshawar itu adalah perbatasan antara ya Afghanistan dengan Pakistan. Di sanalah beliau ya mendirikan tenda, hidup di tenda ya bersama dengan ya istrinya dan anak-anaknya yang dibawa semua ke sana. Ya, dan kemudian mendirikan ya Maktab Khidmatul Mujahidin, ya kantor peladenan ya mujahidin Afghanistan. Sehingga jalur untuk masuk membantu mujahidin itu harus dari ya kantor yang beliau dirikan itu. Lalu dari situlah beliau ya Abdul Azzam ini memperkenalkan ya jihad ya di Afghanistan ke dunia Islam. Akhirnya kemudian berdatanganlah kaum muslimin ya memberikan bantuan kepada mujahidin Afghanistan baik fisik maupun ya material. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia. Tapi lewat jalur mana kaum muslimin yang pergi membantu, dan lewat jalur mana ya bantuan ya finansial ya ke mujahidin Afghanistan? Lewat jalur ya Pakistan. Yang waktu itu Pakistan masih ya dipimpin oleh Perdana Menteri Ziaul Haq. Ya.
Diaul Haq ini yang kemudian membuka ya Pakistan sebagai jalur masuk ke Afghanistan membantu kaum muslimin yang ada di sana melawan Soviet. Dan alhamdulillah setelah 13 tahun perjuangan maka ya kaum muslimin ya Afghanistan ya mampu meruntuhkan ya Soviet. Soviet sudah tidak ada sekarang. Ya, sudah ya jatuh dan berkeping-keping. Itu adalah buah dari perjuangan kaum muslimin di Afghanistan dan mendapatkan bantuan dari ya, banyak ya dunia Islam termasuk dunia Arab. Ya, banyak masuk membantu. Ya, lewat jalur Pakistan karena Pakistan membuka ya negaranya ya sebagai jalur untuk menyeberang ya ke Afghanistan. Ini jasa daripada Diaul Haq. Makanya Diaul Haq itu ya menjadi ya menjadi sasaran untuk dibunuh. Ya, makanya beliau dibunuh dan diledakkan pesawatnya. Sebab beliau menjadikan Pakistan sebagai jalur ya untuk masuk di Afghanistan dari kaum muslimin yang ingin membantu perjuangan di sana. Sekarang hadirin yang berbahagia tidak bisa. Ya. Raja Yordania sudah ya taktis, presiden Mesir juga sudah ditaktis. Makanya ya tidak bisa ya ada bantuan masuk ya ke Palestina. Palestina ibaratnya penjara ya sekarang yang sangat luas dan setiap saat ya mereka dibantai. Nah, inilah masalah yang kita hadapi hadirin yang berbahagia. Ya. Pejabat-pejabat dan penguasa ya Mesir, Yordania dan dunia Arab yang lainnya ya mengklaim sebagai muslim, tapi di mana ya rasa ya persaudaraan kita sebagai seorang muslim? Saudara kita dibantai setiap saat, kita tidak ya berusaha untuk membantunya. Nah, ini hadirin yang sangat bahagia ya kondisi dan keadaan umat kita karena ya belum sadar ya mereka masih jauh ya dari ya agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya ini hadirin yang sangat bahagia salat. Kalau salat saja hadirin yang sangat bahagia, salat saja yang merupakan hubungan kita kepada pencipta kita itu tidak diperhatikan, bagaimana dengan yang lainnya? Maka ya beberapa waktu yang lalu ya kami dapat postingan ya sebuah penelitian ya tentang presentase kaum muslimin di negeri kita ini di Indonesia yang salat. Ya. Itu ya disebutkan dalam penelitian itu bahwa jumlah kaum muslimin yang menjaga salat di negeri ini ya tidak lebih dari 30%. Ya. Ini yang salat. Yang salat. Lalu dari 30% yang salat itu, yang datang berjamaah itu hanya sekitar 2% saja. Ya. Jadi ini masalah ya. Dan bukan cuma di negeri kita, hampir semua negara-negara muslim seperti itu keadaannya. Nah, oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, ya mudah-mudahan dengan ya kajian kita terhadap ya ayat Al-Qur'an tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah ya sebutkan tadi menjadi motivasi bagi kita untuk ya bisa menjaga dan memelihara salat berjamaah ini. Dan terakhir hadirin yang sangat bahagia, karena sudah masuk mi'syar. Terakhir, di Indonesia hadirin yang sangat bahagia, secara umum kaum muslimin mengklaim sebagai pengikut mazhab Syafi'i, ya, mengklaim sebagai pengikut mazhab Syafi'i, yang katanya bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dipentingkan dan dianjurkan. Sekarang betulkah seperti itu pendapat Imam Syafi'i? Mari kita lihat. Saya bacakan pendapat Imam Syafi'i dalam Kitabul kitab fikih yang sangat monumental ditulis oleh Imam Syafi'i langsung, 6 jilid. Ya. Di jilid yang pertama halaman 145 beliau mengatakan begini, dengarkan baik-baik. Ya, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Syafi'iyah. Qala Syafi'i, fala urakhisu liman qadara ala salatil jama'ati fi tarki ityaniha illa min uzrin. Ya. Jadi Imam Syafi'i sendiri mengatakan dalam Kitabul ya, bahwa
saya tidak memberikan rukhsah atau keringanan bagi siapa yang sanggup untuk salat berjamaah untuk tidak mendatanginya kecuali dengan uzur. Ini Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau kita ya betul jujur kita mengatakan kita ini Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, maka Imam Syafi'i sendiri mengatakan saya tidak menemukan ya keringanan dan rukhsah bagi siapa yang sanggup dan mampu untuk mendatangi salat berjamaah untuk tidak mendatanginya kecuali dengan uzur. Nah ini hadirin yang sangat bahagia, ya mudah-mudahan ya kaum muslimin di negeri kita yang ya mengklaim sebagai Syafi'iyah sadar bahwa Imam Syafi'i pun ternyata ya beliau melihat dan memandang bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib dan tidak ya diberikan keringanan kepada mereka yang memiliki kesanggupan untuk tidak datang mendatangi salat ya berjamaah tersebut. Nah saya kira ini hadirin yang sangat bahagia apa yang bisa kita ya sampaikan pada ya subuh hari ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.